Data ini mengejutkan karena ternyata laut Indonesia tak bebas dari mikroplastik. Diperkirakan saat ini mikroplastik di laut Indonesia jumlahnya ada di kisaran 30 hingga 960 partikel per liter. Sampah mikroplastik yang mengancam kelangsungan hidup biota laut dan manusia. Pelayanan air minum di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik pada tahun 2015 terdiri dari 62,9% jaringan air minum PDAM dan 10,62% dari jaringan air non-PDAM. Pelayanan air minum non-PDAM diselenggarakan oleh penyediaan air minum berbasis masyarakat oleh lembaga HIPAM. Air yang digunakan untuk penelitian berasal dari Sungai Bengawan Solo. Namun, lambat laun mengalami penurunan kualitas secara fisik yang disebabkan oleh pembuangan sampah di sungai, di mana sebagian besar sampah yang dibuang adalah sampah plastik. Ketika sampah plastik memasuki saluran air, tidak mengalami degradasi, seperti halnya bahan alami. Sebaliknya, paparan sinar matahari, reaksi terhadap oksigen, dan degradasi dari elemen fisik menyebabkan sampah plastik terurai menjadi potongan-potongan kecil dengan skala ukuran nanometer. Mikroplastik merupakan jenis sampah yang sangat kecil dengan ukuran di bawah 5 mm. Mikroplastik didefinisikan sebagai barang terbagi atas kategori ukuran besar 1-5 mm dan kecil di bawah 1 mm. Mikroplastik bervariasi dalam hal ukuran, bentuk, warna, komposisi, dan sifat-sifat lainnya. Selain itu, hasil penelitian dapat juga bahwa air distribusi mengandung mikroplastik jenis fiber. Hal ini menunjukkan bahwa air telah terkontaminasi dan perlu dilakukan riset lebih lanjut, sehingga penting melakukan penelitian terkait air produksi dan jaringan distribusi agar memperoleh pemahaman lebih baik terkait kelimpahan mikroplastik. Hal ini juga didukung dengan penelitian of media bersama University of Minnesota yang menyatakan adanya kontaminasi mikroplastik di air ledi dan air tanah Jakarta. Penemuan ini didapatkan dari 21 sampel air di Jakarta yang dikumpulkan pada periode Januari sampai Maret 2017. Hasilnya menunjukkan 76% sampel mengandung mikroplastik. Di rata-rata per liter air mengandung hingga 4,34 partikel mikroplastik dengan kisaran 0-57 partikel per liter. Oleh karena itu, keberadaan mikroplastik perlu adanya pemantauan dan pengawasan terhadap kualitas air yang telah didistribusikan ke masyarakat. Penelitian ini berfokus pada 10 desa di Kecamatan Manyar yang rentan terhadap kontaminasi mikroplastik karena airnya berasal dari PAM BM, di mana air Bengawan Solo merupakan bahan baku dari air PAM BM dan aktivitas manusia di daerah tersebut. Maka dari permasalahan-permasalahan tersebut, Saya Khalid Dimas Pamungkas dan teman saya Sabili Aga, kami dari SMA Negeri 1 Gresik melakukan penelitian yang berjudul studi kandungan mikroplastik pada penyediaan air minum berbasis masyarakat di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Tujuan penelitian. Lokasi sampling. Jumlah sampel ditentukan menggunakan metode proporsional random sampling. Maka didapatkan lokasi sampling sebanyak 10 desa di Kecamatan Manyar. Ekstraksi mikroplastik. Langkah selanjutnya, pengamatan mikroskopik. Kemudian, uji FTIR. Berikut adalah grafik rata-rata kelimpahan mikroplastik. Berikut grafik jumlah rata-rata bentuk mikroplastik. Berikut adalah grafik jumlah rata-rata warna mikroplastik. Berikut adalah grafik jumlah rata-rata ukuran mikroplastik, di mana pada air tandon didominasi oleh SMP, pada air keran juga didominasi oleh SMP. Hasil uji FTIR. Hasil analisis FTIR menunjukkan bahwa 6 partikel berdasarkan warna dari sampel air dikonfirmasi sebagai mikroplastik.
Warna putih memiliki kemiripan potensial dengan mikroplastik terbesar tipe cellophane sebesar 61,02%, dan terkecil hitam tipe polyethylene sebesar 12,21%. Maka hasil uji FTIR Berdasarkan penelitian telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa kelimpahan mikroplastik pada saluran distribusi Kecamatan Manyar dalam air tandon terdapat 26 partikel per liter, dan air keran terdapat 17 partikel per liter. Perbedaan jumlah kelimpahan mikroplastik di air tandon dan air keran diperkirakan disebabkan oleh berbagai faktor, seperti sumber bahan baku air, waktu tinggal air, tekanan pipa, kecepatan aliran, jenis pipa, debit air, dan kegiatan manusia di sekitarnya. Yang kedua, kelimpahan partikel mikroplastik pada air tandon berdasarkan bentuk didominasi oleh fiber sebesar 78 hingga 100%, berdasarkan warna yaitu transparan sebesar 24%, dan berdasarkan ukuran yaitu SMP sebesar 98%. Lalu pada air keran berdasarkan bentuk didominasi oleh fiber sebesar 83 hingga 100%, berdasarkan warna yaitu hitam sebesar 22%, dan berdasarkan ukuran yaitu SMP sebesar 99%. Yang ketiga, yaitu hasil uji komposisi partikel-partikel dikategorikan sebagai mikroplastik potensial dengan persentase 12,21 sampai 61,02%, dan mikroplastik yang tidak pasti dengan persentase berkisar 15,16 sampai 45,58%. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.